Ya, oke, kesempatan pada siang hari ini kita mau lakukan pemupukan pembuahan ya. Kita bagikan tips cara pembuahan jambu air. Di belakang saya ada jambu air mutiara hitam. Jadi untuk pupuk pembuahannya ini saya menggunakan MKP, dan sebelum dibuah, sebelum dilakukan pemupukan pembuahan itu ada langkah-langkahnya ya. Jadi tidak asal-asalan mumpuk itu tidak. Jadi ikuti video ini dari awal sampai selesai biar tidak simpang siur informasinya. Jadi pakai MKP pemupukan pembuahan. Jadi untuk tips bagaimana caranya untuk membuahkan jambu air itu, yang pertama pemangkasan pembuahan. Jadi tunas-tunas yang tidak diperlukan, yang terlalu rimbun itu dipangkasi. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian kita lakukan perempelan tunas air. Jadi setelah 2 minggu kurang lebih itu muncul tunas-tunas baru yang banyak. Biasanya setelah pemangkasan pembuahan muncul tunas baru. Jadi setiap titik itu ada 3, 4. Nah, itu dirempeli semua. Nah, nanti saya bagikan tips cara pemangkasannya, saya praktekkan ya. Ini saya sampaikan teorinya saja. Jadi pemangkasan pembuahan, yang kedua perempelan, setelah 2 minggu perempelan, setelah perempelan yang pertama kita lakukan pemupukan menggunakan MKP ya, MKP. Kemudian perempelan yang kedua itu setelah 10 hari. Jadi 10 hari dirempeli, 10 hari kemudian dirempeli lagi. Jadi perempelan yang pertama dipupuk, perempelan yang kedua, perempelan yang ketiga dipupuk lagi menggunakan MKP. Jadi selang 10 hari. Kemudian perempelan yang keempat dan seterusnya. Jadi perempelan dipupuk, kemudian perempelan berikutnya tidak dipupuk, perempelan berikutnya dipupuk lagi sampai nanti berbunga. Nah, setelah berbunga itu pupuknya beda lagi. Jadi tidak asal-asalan pupuk NPK atau urea, itu tidak, nanti malah rontok bunganya. Jadi setelah muncul bunga dilakukan pupuk kalsium. Nanti lain waktu saya bagikan tips cara perawatan pemupukan ketika kondisi berbunga ya. Oke, untuk kali ini kita praktekkan caranya pemangkasan dan perempelan. Oke, ini tadi sudah saya lakukan perempelan ya, belum saya videokan yang ini. Nah, yang ini tadi sudah saya lakukan perempelan. Ini tadi banyak sekali ya, cabangnya banyak sekali ya. Nah, ini kita praktekkan yang ini belum. Jadi ini katakanlah batang utama, kemudian muncul lagi batang utama, ini namanya batang primer, kemudian muncul lagi batang yang ke samping sekunder, kemudian di ujung bercabang itu namanya tersier ya, primer sekunder. Nah, batang sekunder ini ketika banyak cabangnya itu dipangkas saja, seperti ini ada bekas pangkasannya, bekas pangkasan, tapi ini sudah saya rempeli tadi ya. Nah, disisakan yang bagian ujung. Nah, ketika bagian ujungnya juga muncul tunas 4 atau 5, disisakan 2 saja. Seperti ini saya sisakan 2 atau 1. Nah, seperti itu. Kemudian dipangkasi menyeluruh. Fungsinya supaya matahari bisa masuk ke dalam. Kalau tidak dipangkasi, itu juga bisa berbuah, tapi buahnya sedikit, atau mungkin buahnya, kalaupun berbuah, buahnya ada di ujung-ujung, karena bagian dalam itu tertutupi daun yang lebat. Nah, seperti itu. Dan kualitas buahnya kurang bagus. Yang kita harapkan buahnya banyak dan bunga-bunga buahnya itu berada di batang-batang tua. Jadi buahnya itu kuat, nyantolnya kuat, tidak mudah rontok, dan besar-besar, bagus dan manis. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Setelah pemangkasan, nah ini dipangkas, kemudian muncul tunas-tunas baru seperti ini. Nah, ini muncul tunas-tunas baru setelah pemangkasan. Pokoknya dipangkas, yang disisakan ujung ya, pemangkasan pembuahan itu. Pokoknya kalau nggak ngerti ya, pokoknya dipangkas sekiranya matahari bisa masuk, yang disisakan itu yang ujung, bagian ujungnya seperti ini. Bagian ujungnya yang disisakan. Kemudian yang pucuknya ini disisakan 2 aja. Nanti kalau muncul tunas-tunas baru 2 minggu kemudian kita lakukan perempelan. Jadi pemangkasan pembuahan 2 minggu kemudian kita rempel. Nah, ini dirempeli. Nah, setelah dirempeli kemudian dipupuk menggunakan MKP. Nah, kemudian 10 hari kemudian kita rempeli lagi. Nah, kemudian 10 hari kemudian, nah perempelan yang ketiga, nah dipupuk lagi menggunakan MKP. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ya. Nah, ini jadilah seperti ini ya. Jadi ini cabang-cabangnya ini ketika matahari pagi, siang, sore ini bisa masuk ke
berbagai arah ya, seperti itu. Dan dosisnya, dosis untuk kocor MKP ini 5 sendok per 10 liter, kemudian dikocorkan di bagian akar atau sekitar akar seperti itu. Nah, kalau model yang seperti ini tanam di pot atau di planter bag, ini penyiramannya di sini, penyiramannya di media yang ada di potnya. Kemudian karena ini sudah akarnya sudah tembus ke tanah, maka disiramkan ke bagian bawah atau di sekitarnya pot atau di sekitarnya planter bag seperti itu. Kalau ini tanamnya di tanah, ya langsung aja disiramkan ke bagian perakaran, ya kurang lebih 1 meter dari pangkal, rata melingkar. Oke, seperti itu. Nah seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa follow ya, biar terus bisa mengikuti tips-tips tutorial perawatan tanaman. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih.